Aku membeku saat keluar dari ruang USG dan melihat Armand, suamiku, berdiri menggenggam map hasil kandungan wanita lain, sementara ibu mertuaku mengusap perut perempuan itu seperti menantu sah. Mereka tak tahu, dokter yang baru saja membaca rahasia paling telanjang itu adalah aku sendiri, dan sejak detik itu hidup mereka mulai runtuh. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota atau negara mana kalian saat ini menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng. Semoga hari kalian penuh keberkahan dan segala urusan dipermudah. Pagi itu hujan belum benar-benar turun, tapi langit Jakarta sudah menggantung rendah seperti kain abu-abu yang baru diperas. Butir air menempel di kaca mobil Alena, tipis-tipis, lalu disapu wiper dengan bunyi ritmis yang menenangkan. Radio sempat menyala sebentar. Suara penyiar bicara tentang kemacetan dan perkiraan hujan siang hari, tapi Alena mematikannya lagi. Ia tidak ingin suara orang lain masuk ke kepalanya pagi itu. Ia ingin mendengar napasnya sendiri, jantungnya sendiri, harapannya sendiri. Tangan kirinya bertumpu di setir. Tangan kanannya beberapa kali menyentuh perut yang masih rata, belum memberi bentuk apapun, belum cukup nyata untuk dilihat orang, tapi sudah mengubah cara ia duduk, cara ia bernapas, bahkan cara ia berpikir. 6 minggu. Baru 6 minggu. Terlalu awal untuk dirayakan. Terlalu rapuh untuk diumumkan sembarangan. Tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya terasa seperti menyimpan cahaya kecil yang tidak boleh padam. Di kursi samping, ada map coklat berisi jadwal pasien, stempel rumah sakit, hasil lab pribadinya, dan selembar memo kecil yang ia tulis sendiri semalam. Jangan lupa beli buah. Jangan terlalu capek, bilang ke Armand malam ini. 3 poin. Sangat sederhana. Sangat manusiawi. Sangat jauh dari badai yang ternyata sudah menunggunya. Alena adalah dokter spesialis kandungan di sebuah rumah sakit swasta ternama. Ia terbiasa membaca denyut jantung janin orang lain, menenangkan ibu yang gemetar saat menunggu hasil, menjelaskan risiko kehamilan dengan suara yang tetap stabil meski keluarga pasien sudah nyaris panik. Di tangannya, orang sering menemukan rasa aman. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menjadi orang yang menenangkan, ia datang ke rumah sakit untuk memastikan kehidupannya sendiri sedang tumbuh dengan baik. Semestinya itu hari yang sederhana. Ia hanya ingin mengecek awal kehamilan sebelum memberitahu suaminya malam nanti. Sudah sejak semalam ia memikirkan cara mengatakannya. Mungkin setelah makan malam. Mungkin saat Armand selesai mandi dan duduk di sofa ruang keluarga. Mungkin ia akan menyodorkan hasil USG kecil itu sambil bilang pelan. Kita nggak cuma berdua lagi. Ia ingin melihat mata suaminya. Ingin melihat ekspresi itu berubah dari lelah menjadi heran. Lalu perlahan menjadi bahagia. Ia bahkan sempat membayangkan Armand menyentuh perutnya dengan hati-hati dan tertawa gugup seperti laki-laki yang baru sadar hidupnya akan berubah. Bayangan itu begitu lembut sampai terasa hampir nyata. Lalu mobilnya masuk ke parkiran dokter dan semua kelembutan itu mulai retak pelan. Rumah sakit sudah sibuk sejak pagi. Lantai mengilap memantulkan lampu dan langkah cepat sepatu perawat. Bau antiseptik bertemu aroma kopi dari kantin bawah. Di meja pendaftaran, bunyi keyboard dan suara pasien yang dipanggil bercampur dengan tangis bayi dari lorong sebelah. Lift terbuka tutup. Troli linen lewat. Semuanya berjalan seperti biasa. Justru karena begitu biasa, tak ada yang memberi peringatan bahwa hidupnya akan pecah di tempat itu. Alena menyapa 2 perawat di meja depan. Pagi. Pagi, dok. Beberapa dokter muda menunduk hormat saat ia lewat. Seorang bidan mengangkat map tinggi-tinggi karena kedua tangannya penuh. Semua rutinitas itu biasa. Familiar. Rumah sakit selalu memberinya rasa kendali. Ia tahu suara AC mana yang terlalu dingin. Ia tahu kamar mana yang sinyalnya jelek. Ia tahu bagaimana tubuh manusia bisa rapuh dan tetap bertahan. Pagi itu, justru di tempat yang paling ia kenal, kendali itu akan diambil dari tangannya. Sebelum masuk ke ruang USG, ia berhenti sebentar di depan kaca kecil dekat wastafel. Wajahnya tampak pucat tapi tenang. Bibirnya hanya diberi warna tipis. Rambutnya disanggul rendah. Tak ada yang berubah. Tak ada yang menunjukkan bahwa di balik jas dokter dan name tag itu,
Ia sedang menjadi perempuan yang berdebar karena sebentar lagi akan melihat bukti pertama anaknya. Sudah siap, Dok? Tanya Siska, sonografer senior yang sudah bertahun-tahun bekerja dengannya. Alena mengangguk. Mulai aja. Lampu ruangan diredupkan. Gel dingin menyentuh kulit perutnya. Monitor menyala biru keabu-abuan. Bunyi klik tombol terdengar lembut. Siska menggerakkan transduser perlahan, dan beberapa detik pertama terasa panjang sekali. Alena tahu prosedurnya. Ia tahu apa yang dicari. Justru karena tahu, ia semakin menahan napas. Lalu titik kecil itu muncul. Siska menoleh dengan senyum hangat yang berusaha profesional tapi tetap bocor di matanya. Sudah masuk kantung kehamilan, Dok. Kalimat itu sederhana. Sangat sederhana. Tapi rasanya seperti seseorang membuka pintu di dalam dadanya. Ukuran sesuai? Tanya Alena. Suaranya nyaris tak terdengar. Sesuai. Sangat awal, tapi bagus. Alena menatap monitor itu lama. Titik kecil dengan lingkaran samar. Bagi orang lain mungkin itu belum apa-apa. Bagi dirinya, itu seperti masa depan yang tiba-tiba bisa disentuh. Ada panas halus naik ke tenggorokan. Matanya berkedip cepat. Bibirnya melengkung sendiri. Print 1, katanya. Mesin mencetak hasil. Bunyi kertas keluar kecil, tipis, tapi cukup untuk membuat semua ini terasa nyata. Permanen. Bukan lagi dugaan. Bukan lagi garis 2 di tes spek. Ini benar-benar ada. Selesai pemeriksaan, ia duduk perlahan. Tisu digesekkan ke perut. Jas dirapikan. Hasil USG dimasukkan ke map bening. Ia masih menatap foto kecil itu, seolah kalau melihat lebih lama, ia bisa menyerap keajaiban itu sepenuhnya. Aku mau lihat lagi nanti, gumamnya. Siska tersenyum. Selamat, Dok. Alena mengangguk. Makasih. Saat keluar dari ruang USG, langkahnya terasa lebih ringan. Lorong yang sama, lampu yang sama, bunyi troli yang sama, tapi semuanya terasa berbeda. Ia bahkan hampir tertawa sendiri. Ia membayangkan mengirim pesan ke Arman sekarang, lalu menahan diri. Malam nanti saja. Ia ingin melihat mata suaminya langsung. Ingin melihat tangannya memegang hasil USG itu. Ingin. Lalu ia melihat mereka. Di ujung lorong, dekat ruang tunggu VIP ibu hamil, Arman berdiri dengan jas abu-abu yang sangat dikenalnya. Bahunya tegak. Tangannya menggenggam map hasil laboratorium warna krem. Di sampingnya ada Ratih, ibu mertuanya, dengan syal sutra dan tas mahal yang selalu dibawa kemanapun. Dan di tengah mereka, duduk seorang perempuan muda di kursi tunggu, mengenakan dress longgar warna peach, wajahnya pucat manis, satu tangan menempel di perut yang mulai membulat. Ratih sedang mengusap perut perempuan itu. Sangat lembut, sangat telaten. Seperti seorang ibu yang menenangkan menantu sahnya sendiri. Tubuh Alena berhenti total. Sepatunya menempel di lantai. Hasil USG di tangannya terasa tajam di ujung-ujung kertas. Napasnya tertahan begitu keras sampai dadanya sakit. Perempuan itu menoleh ke arah Armand dan tersenyum kecil. Senyum yang penuh ketergantungan. Armand membungkuk sedikit, membenarkan letak syal di bahunya, lalu berkata sesuatu yang tidak terdengar. Ratih tertawa kecil. Suara rumah sakit mendadak seperti masuk ke air. Jauh. Kabur. Tumpul. Yang justru menjadi sangat jelas adalah detail-detail yang tak bisa ia salah pahami. Jari Arman di sandaran kursi perempuan itu. Cara Ratih memegang map dengan hati-hati. Cara perempuan itu menatap mereka dengan kenyamanan yang hanya muncul kalau seseorang sudah lama merasa diterima. Cara ketiganya membentuk lingkaran akrab yang tak memberi ruang bagi orang lain. Alena mundur setengah langkah sampai bahunya hampir menyentuh troli linen. Seorang perawat yang lewat menoleh cepat. Dok. Ia tidak menjawab. Di kepalanya, banyak hal terbuka sekaligus. Pulang larut yang makin sering. Rapat malam yang terlalu banyak. Aroma parfum asing yang sesekali tertinggal di kemeja Armand. Ratih yang beberapa bulan terakhir makin sering melempar kalimat yang terasa seperti jarum. Kamu itu terlalu sibuk jadi dokter sampai lupa jadi istri.
Perempuan kalau terlalu lama nggak kasih cucu, ya jangan salah kalau rumah tangga goyah. Waktu itu Alena hanya meletakkan sendok lebih pelan. Arman diam. Seperti biasa. Kini semua kalimat itu datang lagi, tapi dalam bentuk yang lebih telanjang. Lebih kejam. Lebih tak bisa diputar balikan. Rafael itu datang utuh. Begitu utuh sampai membuat lututnya nyaris lemas. Siska keluar dari ruang USG di belakangnya. "Dok, hasil." Ia mengikuti arah pandang Alena. Lalu wajahnya langsung berubah. "Dok Alena." Alena mengangkat tangan sedikit. Hanya sedikit. Tanda untuk diam. Tangannya dingin. Sangat dingin. Tapi wajahnya justru seperti terbakar. Ia bisa saja maju. Bisa saja menjatuhkan map ke lantai. Bisa saja memanggil nama Arman keras-keras di lorong itu sampai seluruh rumah sakit mendengar. Semua akan masuk akal. Semua akan manusiawi. Namun justru di momen itulah sesuatu di dalam dirinya bergerak turun. Bukan hancur. Bukan meledak. Melainkan mendingin. Sangat dingin. Ia berbalik. "Dok." Siska melangkah mendekat. Alena menatapnya. Matanya terlalu jernih. "Pasien jam 11 tetap masuk ya?" Siska terdiam. Lalu mengangguk pelan. Itulah hal pertama yang mengejutkan semua orang hari itu. Alena tidak menangis. Tidak menjerit. Tidak berlari. Ia justru berjalan kembali ke ruang kerjanya dengan langkah stabil. Masuk, menutup pintu pelan. Lalu berdiri menghadap meja tanpa bergerak selama hampir 1 menit. Jam dinding berdetak. AC mendengung. Di lorong, suara sepatu terus lalu lalang. Baru ketika ia membuka map bening dan melihat foto USG kecil itu, napasnya goyah. Ia duduk perlahan. Punggungnya tetap tegak. Tapi kedua tangannya menekan tepi meja sampai buku-buku jarinya memucat. Pintu diketuk pelan. Siska masuk. "Dok, kalau mau saya batalkan pasien." "Jangan." "Dok Alena." Alena menoleh. Suaranya serak tipis. Tapi rata. "Hari ini saya kerja." Siska menggigit bibir. "Saya bisa temani dokter di sini." Alena menatap foto kecil itu. Ada satu titik kehidupan di sana. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu pengkhianatan. Tidak tahu politik keluarga. Tidak tahu bahwa bahkan sebelum lahir, ia sudah berada di tengah pecahan rumah tangga orang tuanya. "Temani saya nanti sore," kata Alena. "Sekarang jangan." Siska mengangguk dan keluar. Siang itu Alena tetap menerima pasien. Ia menjelaskan hasil pemeriksaan dengan suara tepat. Menenangkan satu ibu muda yang takut hasil labnya buruk. Menulis resep. Mengangguk saat suami pasien bertanya. Menunjuk layar monitor dengan jari yang tak terlihat gemetar. Dari luar, tak ada yang berubah. Tapi di dalam dirinya, setiap detik seperti bunyi kaca halus yang retak memanjang. Saat jam istirahat, Nia masuk tanpa mengetuk. "Aku lihat tadi," katanya. Alena tidak menoleh. Ia sedang menandatangani resep. Tapi ujung penanya berhenti di atas kertas. "Armand?" tanya Nia. "Iya." "Ratih?" "Iya." "Perempuan itu hamil?" Ada jeda. "Pendek. Tipis." Alena mengangkat wajah. "Iya." Nia mengembuskan napas panjang. "Ya Tuhan." Alena tersenyum tipis. Senyum yang begitu tipis sampai terlihat seperti luka kecil. Lucunya, "Aku juga hamil." Nia membeku. Di luar, troli obat lewat. Bunyi rodanya mendecit sekali lalu hilang. "Aku baru tahu pagi ini," lanjut Alena. 5 menit kemudian aku lihat suami aku nganter perempuan lain kontrol kandungan." Nia menunduk sebentar. Lalu menatap lagi dengan mata yang mulai keras. "Aku temani pulang." Alena bersandar ke kursi. "Aku mau pulang. Tapi bukan untuk hancur." Kalimat itu pelan. Sangat pelan. Tapi justru disitulah titik baliknya dimulai. Hari itu selesai lebih lambat dari biasanya. Alena sengaja menunggu sampai parkiran agak sepi. Ia tidak mau pulang saat marahnya masih mentah. Ia ingin setiap langkah yang ia ambil nanti punya bentuk.
Punya arah. Namun bahkan sebelum mobilnya masuk ke gerbang rumah, ia sudah tahu dari suara tawa yang bocor sampai teras bahwa di dalam ada sesuatu yang sedang dirayakan. Begitu pintu dibuka, aroma sup ayam, teh melati, dan diffuser melati putih menyambut. Lampu ruang tamu menyala hangat. Sofa-sofa besar tersusun rapi. Di meja tengah, ada piring camilan, buah potong, dan 2 cangkir teh yang masih mengepul tipis. Ratih duduk di sofa utama dengan wajah puas. Di sampingnya, perempuan yang tadi di rumah sakit kini duduk manis dengan tangan di perut. Arman berdiri dekat meja, memegang gelas air. Dan 2 bibi jauh yang entah sejak kapan datang sudah duduk ikut menyaksikan seperti penonton yang paham mereka sedang mendapat tontonan. Tidak ada yang tampak kaget melihat Alena. Itu yang membuat semuanya lebih kejam. Akhirnya pulang juga, kata Ratih. Alena berdiri di ambang pintu. Tasnya masih di bahu. Sepatu belum sempat dilepas. Wajahnya letih, tapi sangat tegak. Armand membuka mulut lebih dulu. Kita perlu bicara. Salah satu bibi langsung menunduk ke cangkir teh. Berpura-pura tak terlibat. Yang lain justru makin tegak. Matanya terang oleh rasa ingin tahu. Ratih menepuk tangan perempuan itu. Sekalian saja. Biar jelas. Jus. Kata itu meluncur mulus seolah penghancuran rumah tangga orang lain adalah pertemuan keluarga biasa. Ini Livia, kata Arman. Dan, dia hamil. Tak ada pembuka. Tak ada permintaan maaf. Tak ada rasa malu. Hanya pengumuman yang disajikan seperti formalitas. Alena menatap Livia. Perempuan itu menunduk. Bukan benar-benar menyesal. Lebih seperti orang yang tahu dirinya sudah dipilih dan sekarang sedang menunggu kursi resminya. Saya capek menunggu, kata Ratih. Keluarga ini butuh penerus. Kalimat itu menampar lebih keras daripada apapun yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Jantung Alena memukul keras di dada. Tangannya dingin, tapi wajahnya tak banyak berubah. Jadi ini semua sudah diatur? Tanyanya. Ratih tertawa kecil. Bukan diatur. Diselamatkan. Diselamatkan dari siapa? Dari rumah tangga yang mandek. Kamu terlalu sibuk jadi dokter. Terlalu sibuk jadi perempuan penting. Tapi apa hasilnya? 4 tahun. Tidak ada anak. Arman diam. Lagi. Alena menoleh kepadanya. Pandangan itu lama. Kamu mau bilang sesuatu? Rahang Armand mengeras sedikit. Aku capek menunggu perubahan. Perubahan. Kata yang rapi. Bersik. Hampir terdengar logis. Padahal isi di dalamnya hanya pengkhianatan yang dipoles. Aku dokter kandungan, kata Alena. Kamu bahkan gak pernah ngajak aku periksa apapun bersama. Ratih langsung memotong. Jangan putar fakta. Perempuan kalau tahu diri, harusnya peka. Salah satu bibi berdehem. Jelas tidak nyaman. Tapi tak satu pun menghentikan. Tekanan sosial hidup di ruangan itu. Ada yang menikmati. Ada yang malu. Ada yang takut. Tapi semua tetap duduk dan menonton. Livia memegang perutnya sedikit lebih erat. Aku nggak mau merusak rumah tangga siapa-siapa. Ratih langsung mengusap punggung tangannya. Kamu tenang saja. Yang penting bayi kamu sehat. Bayi kamu. Bukan anak siapa. Bukan skandal siapa. Bukan luka siapa. Semua perhatian, semua penerimaan, semua kelembutan jatuh ke perempuan itu. Dan Alena, istri sah yang baru pulang dari rumah sakit tempat ia sendiri mengetahui kehamilannya, justru berdiri di tepi ruang tamu seperti tamu yang salah masuk. Di situ, sesuatu di dalam dirinya benar-benar selesai. Ia melangkah masuk. Meletakkan tas di meja samping. Mengeluarkan amplop putih kecil dari map pribadinya. Hasilsgi. Kertas yang 1 jam lalu ia pegang sambil tersenyum. Armand mengerutkan kening. Ratih ikut menoleh. Alena mengangkat amplop itu setinggi dada. Aku juga hamil. Ruangan membeku. Bibi yang memegang cangkir menghentikan gerakan di tengah jalan. Ratih terlambat menyembunyikan keterkejutannya. Livia menoleh cepat ke Armand. Dan wajah Armand
berubah seperti orang yang baru saja kehilangan udara. Apa? Bisiknya. 6 minggu, kata Alena tenang. Aku cek hari ini. Di rumah sakit. Beberapa menit sebelum aku lihat kamu dan ibumu nganter perempuan lain untuk kontrol kandungan. Ratih berdiri terlalu cepat sampai ujung kebayanya tersangkut meja. Kamu bohong. Alena menyodorkan hasil USG ke meja. Saya dokter kandungan, Bu. Saya nggak perlu bohong soal hal ini. Armand maju satu langkah. Tangannya hampir menyentuh kertas itu. Lalu berhenti di udara. Kenapa kamu nggak bilang? Suaranya serak. Alena menatapnya lurus. Karena aku belum sempat. Aku mau bilang malam ini. Sebelum aku lihat kamu lebih dulu jadi suami untuk perempuan lain. Kalimat itu menghantam seluruh ruangan. Livia menggigit bibir. Ratih kehilangan kata-kata. Bibi yang tadi diam kini justru menunduk semakin dalam. Mungkin malu, mungkin lega karena akhirnya ada kebenaran yang tak bisa dipelintir lagi. Armand mencoba bicara lagi. Tapi, kita bisa. Alena mengangkat tangan sedikit. Jangan. Satu kata. Aku udah lihat siapa kalian hari ini. Dan itu cukup. Lalu ia mengangkat tasnya, berbalik, dan naik ke kamar dengan langkah sangat tenang. Bukan untuk menangis. Bukan untuk runtuh, tapi untuk mengambil keputusan. Di kamar, suara dari bawah terdengar seperti pecahan kaca yang dibungkus karpet. Langkah cepat, nada tinggi yang ditahan. 1-2 kali telepon berdering. Ratih jelas sedang mencoba menyusun ulang kendali. Armand beberapa kali naik sampai ke depan kamar. Lalu tak jadi mengetuk. Alena duduk di tepi ranjang. Hasil USG ada di tangan. Ponselnya di pangkuan. Ia membuka nama yang selama ini hanya muncul kalau menyangkut hal-hal besar keluarga lamanya. Pak Surya. Telepon diangkat pada dering kedua. Nona. Saya selesai menunggu, kata Alena. Hanya ada jeda pendek. Lalu suara Pak Surya yang tenang. Baik. Besok pagi kita mulai. Dan memang, besok pagi semuanya bergerak lebih cepat daripada yang bisa dibayangkan keluarga Armand. Pak Surya datang dengan tim legal. Dokumen-dokumen lama dibuka. Kepemilikan saham Dharma Utama di induk perusahaan tempat Armand bekerja diaktifkan resmi. Pengesahan proyek ekspansi keluarga mereka ditahan. Proposal pengembangan rumah sakit yang selama ini Ratih banggakan dibekukan. Sponsor yayasan sosial yang sering ia bawa ke acara-acara dicabut dengan surat halus yang sangat formal. Tak ada teriakan. Tak ada drama. Hanya kop surat. Tempel. Tanda tangan. Dan rangkaian keputusan yang tak bisa dipukul balik dengan gengsi. 3 hari kemudian, Armand dipanggil ke rapat evaluasi. Jabatannya dibekukan sementara karena konflik etika dan risiko reputasi. 2 klien utama menunda kerjasama. Nama Ratih mulai beredar di lingkaran sosial dengan nada yang membuat kulit orang-orang sepertinya panas. Menantunya pewaris Dharma Utama, ya? Ya ampun, kok bisa diperlakukan begitu? Kesombongan memang bikin orang buta. Bagi keluarga yang hidup dari citra, bisik-bisik seperti itu lebih menusuk daripada kehilangan uang. Pada hari kelima, Ratih datang ke rumah Ibu Alena. Sendirian. Tidak ada sopir menunggu di depan. Tidak ada nada tinggi. Kebayanya rapi. Tapi garis di sekitar matanya tampak turun. Aku salah, katanya begitu duduk. Kalimat itu terdengar seperti batu yang digerus dari dalam tenggorokan. Alena duduk berhadapan. Tangannya bertumpu di pangkuan. Perutnya belum terlihat. Tapi kini ia merasakan keberadaan kecil di sana seperti pusat gravitasi baru. Ya. Jawabnya. Ibu salah. Ratih menelan ludah. Aku terlalu meremehkanmu. Bukan cuma saya. Ibu juga meremehkan akibat. Ratih menunduk. Apa masih bisa diperbaiki? Ada yang bisa dipelajari, jawab Alena. Tapi tidak semua hubungan harus diselamatkan. Ratih pergi tanpa satupun sindiran. Hari ke-6, Armand datang. Wajahnya letih. Mata bawahnya gelap. Ia berdiri di teras rumah Ibu Alena, menunggu izin yang tak langsung datang.
Aku salah, katanya. Alena memandangnya. Laki-laki itu akhirnya tampak kosong dari pembelaan. Aku nggak tahu kamu hamil, lanjutnya. Tapi itu bukan pembelaan. Aku tahu. Angin sore menggerakkan ujung tirai di belakang pintu. Aku terus mikirin hari itu. Rumah sakit. Lorong itu. Malam ketika kamu taruh hasil USG di meja. Ia menunduk sebentar. Aku nggak pernah sebenci ini sama diri sendiri. Kalimat itu jujur. Sangat jujur. Dan justru karena itu, ia terdengar jauh lebih menyedihkan. Masih ada jalan? Tanyanya. Alena menarik napas panjang. Buat kamu jadi laki-laki yang lebih baik? Ada. Buat kita kembali seperti dulu? Sudah nggak ada. Armand memejamkan mata sebentar. Saat membukanya lagi, matanya merah di sudut. Aku pengin tanggung jawab buat anak kita. Kamu bisa tanggung jawab sebagai ayah, kata Alena. Tapi kamu sudah kehilangan hak untuk jadi tempat paling aman buat saya. Kalimat itu tidak keras, tapi final. Beberapa bulan kemudian, hidup Alena berubah sepenuhnya. Ia tidak kembali ke rumah Armand. Ia juga tidak kembali menjadi perempuan yang menunggu pengakuan dari meja makan orang lain. Ia tinggal di rumah ibunya yang direnovasi sedikit. Cat dinding diganti warna hangat. Tirai baru dipasang. Klinik kecil untuk konsultasi perempuan dibuka di bagian depan. Rumah itu tak besar, tapi setiap sudutnya terasa bernapas. Di Dharma Utama, ia mengambil alih divisi etika kemitraan dan layanan kesehatan perempuan. Salah satu kebijakan pertamanya tegas. Tidak boleh ada pasien, karyawan, atau pasangan yang dipermalukan di ruang rawat dan ruang kerja. Tidak ada relasi keluarga yang bisa menekan keputusan medis. Tidak ada tangan yang boleh mencengkeram atau menyeret tanpa akibat. Suatu pagi, seorang perempuan muda duduk di lorong kliniknya sambil menggenggam hasil tes kehamilan. Wajahnya pucat. Suaminya berbicara kasar di telepon, menyalahkannya karena dianggap merepotkan. Alena mendekat. Duduk sejajar. Tarik napas dulu. Perempuan itu menoleh dengan mata basah. Sakit bisa pulih. Takut bisa lewat. Kata Alena lembut. Tapi jangan biarkan siapapun mengambil harga diri Anda saat Anda sedang paling rapuh. Perempuan itu mengangguk. Dan di momen kecil itu, Alena tahu semua yang ia bangun kembali bukan hanya untuk dirinya. Malamnya, ia duduk di dekat jendela dengan secangkir teh hangat. Di luar, lampu jalan menyala satu persatu. Tidak ada suara Ratih. Tidak ada langkah Armand. Tidak ada kewaspadaan yang mengeras di bahu sebelum pintu dibuka. Ponselnya bergetar sekali. Pesan dari Armand masuk. Aku harap suatu hari nanti kamu benar-benar bahagia. Alena membaca pesan itu lama. Lalu meletakkannya kembali tanpa membalas. Bukan karena benci. Tapi karena beberapa pintu memang tidak perlu diketuk lagi setelah ditutup dengan benar. Ia menyesap teh itu perlahan. Kemenangan Alena ternyata bukan saat Armand kehilangan jabatannya. Bukan saat Ratih menunduk. Bukan saat semua orang akhirnya tahu siapa dirinya. Kemenangan sebenarnya datang saat ia bisa duduk sendirian, tenang, tanpa menunggu pembelaan yang tak pernah datang, tanpa harus membuktikan dirinya pantas dihargai. Di luar, kota bergerak seperti biasa. Di dalam rumah hangat itu, Alena akhirnya punya sesuatu yang selama ini tak pernah ia rasakan penuh, tempat yang aman untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, diamnya kemarin benar-benar menemukan maknanya. Bukan diam karena kalah, melainkan diam sebelum seluruh hidupnya berubah.